Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini saya akan melakukan perbaikan pada mobil Toyota Camry, yang mana keluhannya yaitu pada saat AC di on, pada saat udara diatur ke posisi muka, maka hembusan pada posisi muka ini tidak ada. Jadi hanya ada tekanan udara pada bagian bawah dan juga pada bagian atas. Jadi di sini setelah melakukan analisa dan juga berdasarkan pengalaman, saya akan melakukan penggantian pada AC servo motor, yang mana AC servo motornya mengalami kemacetan atau stuck pada bagian dalamnya. Dan juga keluhannya yaitu temperatur udara pada saat kita letakkan ke posisi minimum, yaitu keluh, maka udaranya hanya ada hembusan udara saja dan tidak terasa adanya hawa dingin. Jadi pada bagian muka ini tidak ada hembusan udara. Yang kedua, udaranya tidak ada rasa dingin. Maka akan dilakukan penggantian AC servo motor. Setelah itu akan dilakukan initialization, yaitu agar AC servo motornya itu terhubung atau sinkron dengan switchnya, yaitu melalui ECU-nya. Jadi untuk AC servo motor itu posisinya berada di belakang glove box, yaitu di antara AC blower dan juga AC evaporator. Jadi yang akan dibuka pertama yaitu bagian komponen glove box agar servo motornya bisa dibongkar. Oke, saksikan terus videonya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Setelah glove box dibuka, maka saya akan membuka beberapa pilar, yaitu pilar bagian tengah yang ini dan juga pilar yang putih ini. Intinya apa saja yang menghalangi untuk proses pembongkaran AC servo motor itu kita buka. Jadi pada pilar ini hanya ditarik saja. Jadi tidak ada baut. Begitu juga dengan koper ini, cukup ditarik. Setelah itu kita buka baut kan glove box ini. Ini dia. Dan juga koper bagian bawah ini. Ada penguncinya pada bagian sini, jadi kita tekan saja penguncinya. Setelah itu kita tekan ke bawah. Dan juga ada lampu pada bagian ini buat pelur lem. Jadi setelah bautnya dibuka pada koper glove box ini, kita cukup tarik saja. Oke. Jangan lupa juga untuk membuka soket lampunya. Ini buat glove box lem. Jadi setelah komponen glove box dilepas, kita bisa melihat servo motornya, yaitu yang warna hitam ini. Jadi bagian inilah yang akan dilakukan penggantian. Jadi untuk mempermudah membuka servo motor, kita bisa membuka AC blower
Jadi setelah kita buka blower, kita bisa melihat AC servo motornya. Oke, sedangkan pada AC servo motor itu terdapat 3 buah baut. Pada bagian kanan atau bagian belakang, bagian depan, dan bagian bawah. Oke teman-teman, setelah servo motor yang lama dibuka, jadi kita tarik saja begini. Kita lakukan pengecekan pada pengatur hembusan udara. Kita putar, macet apa tidak, maka akan ketahuan sampai ke ujung sini. Oke, untuk air mode-nya bagus. Sedangkan untuk pengatur temperatur atau tekanan udara, yaitu pada bagian ini, bagian luar ini, untuk sebagian sebelah kanan. Oke, untuk sebelah kanan bagus. Lalu yang bagian kiri, untuk bagian kiri yaitu yang ini, yang bagian tengah, kita putar juga. Oke, untuk yang kiri berfungsi dengan baik. Dan untuk pengatur tekanan sebelah kanan, yaitu bagian gearnya ini, kita putar sampai mentok. Oke, untuk mekanikal pada evaporator itu berfungsi dengan baik, maka kita bisa melakukan pemasangan AC servo motor yang baru. Setelah itu kita lakukan pemrograman atau reprogram buat initialization AC servo motor. Ini adalah servo motor yang baru teman-teman. Kita pastikan ke semua jalur atau posisi pemasangan ini masuk ke tempatnya, karena kalau tidak maka tidak akan berfungsi secara maksimal. Jadi kita bisa melakukan penyetelan pada gigi-gigi servo motor yang tadi. Pastikan semuanya pas. Setelah itu kita setel juga pada bagian servo motornya agar bisa masuk ke posisinya. Oke, sekarang sudah masuk, maka tinggal kita pasang ke semua bautnya. Oke teman-teman, sekarang AC servo motor yang barunya sudah dipasang, dan ini sengaja belum saya rapikan semua agar kita melakukan final inspection atau pengecekan tahap akhir sebelum merapikan semuanya. Jadi di sini kita hidupkan AC-nya dengan posisi tekanan udara itu ke kaki. Seharusnya pada muka ini tidak ada, tetapi sekarang aktualnya pada posisi muka ada tekanan udara. Maka daripada itu harus dilakukan initialization agar posisi atau pada AC switch dan juga AC servo motornya itu menjadi sinkron. Jadi kalau setelah dilakukan inisialisasi, maka apabila kita atur posisinya ke kaki, maka pada posisi muka itu tidak akan ada lagi yang namanya tekanan udara. Sedangkan untuk temperatur atau suhunya itu sudah normal, sudah mulai terasa dingin ya. Yang mana tadi hanya ada hembusan udara, tidak ada suhunya atau suhunya tidak bisa diatur. Dan sekarang udah terasa dinginnya, tetapi hanya bermasalah pada posisi AC mode-nya. Coba kita rubah ke posisi muka tekanannya. Oke, di sini tetap ada. Jadi langkah terakhir yaitu kita lakukan initialization. Oke, saksikan terus videonya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke
Oke, sekarang saya menghubungkan GTS atau laptop. Itu dia posisi kaki, tetapi udaranya masih ada ke muka. Jadi sekarang kita proses initialization. Pada main menu kita pilih di sini ada yang namanya air conditioner. Ini dia nomor 2 dari sebelah kanan. Setelah kita buka, di situ ada communication malfunction bus IC. Jadi kita delete terlebih dahulu historinya, bukan sebagai current, hanya sebagai history. Kita bersihkan. Setelah itu pada bagian sebelah kiri nomor 2 dari bawah itu ada pilihan utility. Kita buka utility-nya. Ini dia posisi kaki, udaranya masih ada ke muka. Oke, setelah utility dibuka, kita pilih servo motor initialization. Oke, setelah itu kita pilih next. Jadi ini beberapa item yang diwajibkan untuk melakukan initialization, yaitu kita melepas baterai, mengganti AC amplifier, dan servo motor ECU replace. Jadi kita tadi melakukan yang pertama, yaitu kita melakukan servo motor, penggantian AC servo motor. Jadi next, kita next saja. Jadi ketika deep indikator stop atau auto indikator stop. Oke, sekarang dia sudah stop, berarti initialization-nya sudah komplit. Sekarang kita exit. Kita cek lagi dengan tekanan udara maksimal, posisi hembusan udara itu ke muka. Kita cek. Oke teman-teman, hembusan udaranya ada. Sekarang kita coba rubah posisi hembusan udaranya ke kaki. Ini dia. Saat hembusan udara ke kaki, seharusnya posisi yang di muka itu tidak ada. Oke, sekarang tidak ada hembusan pada posisi muka. Kita rubah lagi ke posisi muka, ada hembusan. Kita rubah lagi ke posisi kaki, tidak ada hembusan baik di yang kanan maupun yang kiri. Terus tidak lupa juga kita rubah temperatur itu ke maksimal hot atau ke temperatur panas. Kita cek suhunya. Oke, di sini terasa panas. Terus kita rubah ke posisi dingin. Dan ini juga sangat dingin. Jadi selain secara manual, kita juga bisa menggunakan data list ataupun active test. Jadi kita bisa saja melihat pada data list, ini air mix, air outlet, semua data ini harus sama. 2525, 257, 260, 260. Oke. Apabila ada selisih angka pada data list, berarti AC servo motornya bermasalah. Oke, sekian dulu video dari saya. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan dan juga saksikan video-video sebelumnya. Mungkin ada video yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.